Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Mbah Mun Ajat Karimullah, pengampu channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kami adalah praktisi spiritualis, yakni pengamal tarekat arwah atau tarekat qadim, yang pada intinya bagaimana memperjalankan kesadaran kita di alam ruh atau alam akhirat. Bagi awam ini kedengarannya mungkin aneh, mistis, padahal ini sesuatu yang amat logis, amat rasional. Bahkan saya bisa membuktikan siapa yang mistis dan siapa yang rasional. Saudaraku pemerhati tasawuf ilmiah, mencermati dinamika yang terjadi terkait dengan dakwah-dakwah yang saya sampaikan dan interaksi yang terjadi, saya masih melihat gap, masih melihat deviasi antara pemahaman yang saya sampaikan dan yang diterima oleh audiens. Oleh karenanya, pada sesi kali ini saya ingin menyampaikan inti-inti daripada ilmu yang saya pahami agar mudah dicerna, agar mudah diterima oleh audiens, oleh umat. Maka saya akan mengemas sekaligus bagaimana implementasinya, terutama terkait dengan peribadatan. Bahwa inti daripada ibadah dan amalia kan bagaimana agar semuanya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun permasalahan yang paling utama, Allahnya itu ada di alam laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakni sebuah alam yang tidak dapat kita definisikan dan tidak dapat deskripsikan, karena berbeda dengan segala sesuatu. Tidak ada persamaannya, tidak ada perbandingannya. Atau sederhananya, Tuhan itu unknown object, objek yang tidak bisa diketahui. Dan kalau kita sandingkan dengan peribadatan kita, dengan amaliah kita, semuanya terkait dengan gerakan tubuh, bacaan-bacaan, maupun tindakan terkait dengan amalia seperti barang, jasa, dan seterusnya. Pertanyaan yang paling mendasar dan jarang disampaikan oleh umat, atau mungkin ini bisa saja terjadi ketika di keheningan malam, bagaimana ibadah dan amaliah kita sampai kepada Tuhannya? Karena ini menjadi kunci utama. Jangan sampai seluruh pengorbanan kita, harta kita, waktu kita, energi kita ternyata sia-sia karena tidak tersambung dengan Tuhannya. Karena awaluddin ma'rifatullah, awal dari agama adalah mengenal Allah. Saudaraku, agar mudah dipahami konten ini, saya bagi dalam beberapa sesi yang pada intinya bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang berbeda secara dimensional. Yang pada intinya pemahaman umat selama ini tidaklah tepat ketika semesta ini berjalan secara sekuensial. Dari dunia ini ada, kemudian kiamat, kemudian masuk akhirat. Sesungguhnya semesta ini gradatif dimensional. Jadi yang berbeda hanya dimensinya, semuanya telah ada. Bahkan akhirat itu lebih dulu ada daripada dunia ini. Ia akan tetap ada sekalipun dunia ini telah tiada. Dan berikutnya, tiap-tiap dimensi, tiap-tiap alam itu ternyata mempunyai kekhususan, mempunyai hukum-hukumnya sendiri, mempunyai kausalitasnya sendiri. Dan ternyata hanyalah gelombang yang bisa melintasi lintas dimensi itu. Ini kuncinya. Oleh karenanya, kemudian kami juga akan membahas bahwa yang sampai kepada Tuhan terkait ibadah dan amalia kita
bukanlah hal yang sifatnya materi, melainkan gelombang. Dan ketika kita bicara gelombang, maka yang menjadi hal yang paling utama adalah frekuensinya. Dimanapun objek, unknown objek sekalipun, ketika kita memahami, kita tahu frekuensinya, maka kapanpun kita bisa menghubunginya. Kuncinya adalah di situ. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana manusia yang beribadah dengan menggunakan akalnya, dan bagaimana orang yang beribadah hanya sebatas merasa dan yakin. Ini nanti akan kita bahas secara lebih mendetail. Demikian, semoga ini mencerahkan, dan kiranya penjelasan ini bisa dicermati dengan seksama, karena ini terkait dengan kualitas ibadah dan amaliyah kita. Jangankan ibadah dan amaliyahmu sampai kepada Tuhan, bahkan untuk mengingatnya saja kau tidak mampu. Jawab pertanyaan sederhana ini. Apanya Tuhan yang kamu ingat? Pasti akal tidak akan mampu. Karena Tuhan bukanlah objek yang bisa dibaca oleh pembaca kesadaran dan pembaca virtual. Jadi penjelasannya adalah seperti ini, bahwa dalam perspektif tarekat Qadim, semesta itu sifatnya gradatif dan dimensional. Tidak mungkin manusia di dunia ini dapat melintasi lintas dimensi, ruang, dan waktu. Karena Tuhan berada di ars, di alam maha metafisika. Ia sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang undeskripsi dan undefinisi. Sehingga pastilah sesuatu yang tidak ada perbandingannya, tidak ada objek yang diamati, tidak mungkin bisa difikirkan, tidak mungkin bisa dihayalkan dan diabstraksikan. Dan Tuhan membuat semesta ini secara dimensional. Dan dimensi di bawahnya inilah alam ruh, alam nur. Dan representasi Tuhan di alam ini adalah Ruh Rasul. Rasulullah adalah utusannya. Dia berfungsi sebagai adaptor dimensional yang mempersambungkan antara Allah dengan manusia di dunia ini. Dan di dunia ini selalu ada penerimanya, ada receivernya, ada transmitternya. Ini adalah Nabi, tetapi Nabi telah hatam. Oleh karenanya, selalu ada pewaris di setiap umat dan setiap zaman. Al-ulama warasatul anbiya. Oleh karenanya, umat yang awam ini tidaklah mungkin dia terkoneksi dengan Tuhan yang berbeda sangat jauh. Dia harus melewati persambungan antara Allah, Rasulnya, dan pembawa frekuensinya. Inilah yang disebut dengan ultrastruktur rohani atau sistem wasilah, sistem persambungan ruh antara manusia dengan Tuhannya. Dan manusia cukup menginduksi, cukup patuh tunduk dan berserah diri kepada sang pembawanya, kepada sang al-wasilahnya. Tanpa melalui persambungan ini, seluruh ibadah dan amaliyah tidak mungkin bisa sampai kepada Tuhannya. Banyak orang yang serius beribadah, beramal soleh, namun ketika ditanya, apakah semua ibadah dan amal solehnya itu diterima oleh Tuhan? Paling jawabannya insya Allah. Padahal agama itu pasti, bahkan lebih dari pastinya ilmu pasti, karena hanya hakul yakin yang diterima oleh Tuhan. Seluruh ibadah dan amaliyah manusia pada hakikatnya hanya tentang gerakan, bacaan, perbuatan, ataupun benda yang termanifestasikan dalam bentuk ritual sholat, zakat, haji, kurban, berdoa, berzikir, sedekah, dakwah, dan lain sebagainya.
Namun apakah mungkin entitas materi ini yang terikat oleh ruang dan waktu bisa menembus melewati lintas dimensi, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ars, di alam maha metafisika yang berbeda secara dimensi, ruang, waktu, dan materi? Pastilah secara logika tidak mungkin, dan faktanya pun tidak mungkin. Anda masih stay tune dengan pemahaman seperti ini, sibuk dengan ritual yang sifatnya materi, padahal itu pasti tidaklah sampai kepada dimensi non-materi. Tidaklah mungkin Tuhan menerima gerakanmu, ucapanmu, uang dan hartamu, melainkan khusyukmu, ikhlasmu, sabarmu, takwamu, imanmu. Inilah kunci utama dalam ibadah dan amaliyah, karena Tuhan tidak akan mungkin menerima gerakan, bacaan, perbuatan, benda, melainkan apa yang di sebaliknya. Apa yang di sebaliknya dari sholat, zakat, haji, kurban, sedekah, zikir, dan lainnya. Ini sudah jelas termanifestasikan dalam berbagai ayat maupun hadis. Kita mengenal terminologi khusyuk, mi'raj, ikhlas, takwa, sholawat, iman, sabar, dan seterusnya. Sholat hanya diterima ketika dia khusyuk atau sampai dengan mi'raj. Bahkan fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholatnya lalai. Artinya dia tidak khusyuk apalagi mi'raj. Demikian halnya sedekah, zakat itu hanya diterima ketika sampai pada ikhlasnya. Kurban pun demikian, yang diterima bukanlah daging dan darahnya, melainkan takwanya. Doa manusia akan tertahan antara bumi dan langit sebelum ia bersolawat kepada nabinya. Pertanyaan yang paling fundamental, apa itu khusyuk? Apa itu mi'raj? Apa itu ikhlas? Apa itu takwa? Apa itu sholawat, apa itu iman, apa itu sabar? Ini yang manusia tidak pernah mengeksplorasinya, tidak pernah membahasnya secara khusus. Padahal inti dari penerimaan ibadah dan amaliyah manusia ada pada sesuatu yang tidak bisa diamati oleh panca indera kita. Spiritual itu wilayah metafisika, bahkan maha metafisika. Jika Anda beragama hanya di wilayah akal, sesungguhnya Anda sedang mengingkari logikamu sendiri. Karena akal sebatas pembaca kesadaran yang kompatibel dengan sesuatu yang fisika. Fisika membaca metafisika, maka hasilnya meta alias tidak nyata. Inilah pentingnya kita berlogika dalam beragama. Logika sangat perlu untuk memahami agama ketika kita mau beragama. Namun ketika menjalankan agama, kita wajib meninggalkan logika. Karena spiritual wilayahnya adalah metafisika ultra, melampaui batasan fisika. Sebagaimana yang kita tahu, yang diterima oleh Allah adalah khusyuknya, mi'rajnya, ikhlasnya, takwanya, sholawatnya, imannya, sabarnya. Ini semua adalah berbentuk gelombang yang sifatnya abstrak, yang tidak bisa diamati oleh kesadaran manusia, oleh pembaca kesadaran, yakni akal,
tidak bisa diamati oleh pembaca virtual kita, yakni panca indera. Karena akal dan pembaca virtual hanya kompatibel dengan alam dunia yang sifatnya fisika, yang sifatnya relatif. Maka ketika beragama hanya menggunakan akalnya saja, hanya ada dua pilihan baginya, menjadi ateis atau agnostik. Ibadah dan amaliyahmu sebatas yakin diterima Tuhan, atau sebatas merasa diterima, atau sebatas dugaanmu semoga diterima, insya Allah, atau sekedar cerita dari para leluhurmu. Itu semua hanyalah instrumen bawah sadarmu, ilusi spiritualismu yang sesungguhnya muter-muter saja dalam dirimu sendiri. Ini adalah penyakit terbesar manusia dalam beragama. Merasa sudah beragama, merasa sudah khusyuk, merasa sudah ikhlas, merasa sudah takwa, yakin diterima oleh Tuhan. Padahal seluruh instrumen tersebut mengira, merasa, menduga, yakin adalah instrumen bawah sadar yang ada di metafisika infra. Memang ini mirip dengan alam ruh, namun alam ruh adalah metafisika ultra. Dan ini terjadi karena dogma yang dilakukan sejak kecil, yang ditanamkan secara terus-menerus, atau dalam ilmu pengetahuan disebut dengan afirmasi. Dan fakta yang mencengangkan, orang beribadah di level ini adalah yang paling banyak, antara 90 dan 95%. Sehingga betapa mengerikannya orang beragama berada di bawah sadar. Lebih parahnya lagi, sudah beragama di bawah sadar, dan hanya sebatas yakin, menduga, dan merasa dia sudah mengklaim dirinya paling benar. Sadarlah, Tuhan tidak butuh uangmu, sedekahmu, daging dan darah hewan kurbanmu. Itu semua barang-barang relatif yang hanya berguna sesuai dengan dimensinya. Ini penjelasannya, bahwa semesta ini gradatif dimensional, yang beroperasi dalam sistem gelombang, karena hanya gelombang yang bisa menembus lintas dimensi ini. Hal yang paling utama dari gelombang yakni frekuensi. Dimanapun gelombang itu, apapun bentuknya, bahkan unknown object sekalipun, laisa kamislihi sekalipun, ketika diketahui frekuensinya, maka akan dapat disambungkannya. Apakah Anda bisa melihat gelombang Wi-Fi, gelombang radio, atau telepon seluler? Tentu tidak mungkin jika menggunakan panca indera dan pembaca virtual Anda. Tapi menjadi sangat mudah jika kita mempunyai perangkat yang kompatibel. Inilah hakikat dari amaliyah dan ibadah yang bisa sampai kepada Tuhan. Bahwa dalam perspektif tarekat Qadim, khusyuk, mi'raj, ikhlas, takwa, sholawat, iman, hanya inilah yang bisa sampai kepada Tuhan. Dan ini semua bentuknya gelombang. Ini tidak bisa ditangkap oleh pembaca virtual kita, oleh alam sadar kita. Ini hanya bisa ditangkap oleh kesadaran di atas sadar. Untuk mengetahui gelombang ini, maka kita harus memahami frekuensinya. Prinsipnya sesungguhnya sangat sederhana, bahwa ibadah atau amaliyah sesungguhnya dikonversi menjadi gelombang. Dan hal yang paling terkait dengan gelombang adalah frekuensi. Untuk mengetahui frekuensi khusyuk, ikhlas, takwa, dan seterusnya yang bisa sampai kepada Tuhan,
kita harus mengetahui frekuensi ruh Rasul, karena dia adalah utusannya, dia adalah adaptor dimensional, dia yang mempersambungkan antara Allah dengan manusia di dunia ini. Agar ibadah kita itu sampai kepada Allah, kita harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi ruh Rasul. Namun sebagai yang awam, tidak mungkin manusia bisa menyamakan frekuensinya dengan Rasulullah. Oleh karenanya, kita perlu seorang petunjuk, seorang pembimbing yang dirinya, yang kesadarannya sudah sama dengan kesadaran Rasulullah, dengan frekuensi ilahiyah. Dulu ini adalah Nabi, namun Khotamun Nabiin atau Khotamul Anbiya, kenabian telah berakhir, dan al-ulama warasatul anbiya, selalu ada penerusnya, selalu ada pewarisnya di setiap umat dan di setiap zaman. Oleh karenanya, umat cukup menginduksi sang al-wasilah ini dalam rangka menyamakan frekuensi ruhnya, dalam rangka sinkronisasi kesadarannya. Hanya dalam kesadaran ruh, kesadaran atas sadar, maka seluruh ibadah dan amalia kita sampai kepada Tuhannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Billahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.